guys, bersama saya di sini Feby Nadia. Kita akan melakukan mini podcast untuk membahas sekilas tentang perjalanan pendidikan nasional Indonesia. Jadi sebenarnya bagaimana sih perjalanan pendidikan nasional Indonesia itu sendiri? Yuk kita bahas bareng-bareng dalam podcast ini. Enjoy guys! Nah, untuk yang pertama nih guys, jadi kita perlu tahu dong, siapa nih kira-kira tokoh yang ada di balik perjuangan pendidikan nasional Indonesia. Sepertinya teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan satu nama, yaitu Ki Hajar Dewantara. Yap, benar. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pendiri Taman Siswa, yaitu sebuah sekolah di Yogyakarta yang didirikan tepatnya pada tahun 1922. Berdirinya Taman Siswa ini memprakarsai berdirinya sekolah di daerah-daerah dan sekolah keagamaan-keagamaan di Indonesia. Dan fakta yang mengejutkan yang perlu kalian tahu guys, bahwasanya pada masa itu sekolah daerah dan keagamaan-keagamaan ini tuh ternyata sudah berani melepaskan diri dari bawah kekuasaan pemerintah, termasuk tidak menerima subsidi bantuan dari pemerintah. Wah, berani sekali ya. Pendirian sekolah taman siswa di Yogyakarta yang diikuti dengan sekolah di daerah-daerah dan sekolah keagamaan itu berada pada masa kebangkitan nasional. Namun sebenarnya awal atau start dimulainya perjuangan perjalanan pendidikan nasional Indonesia itu sendiri diinisiasi oleh sejarah pendidikan Indonesia pada masa-masa sebelumnya. Jadi, sebelum tiba pada masa zaman kebangkitan nasional, terdapat dua masa lainnya nih guys, yang menginisiasi adanya cita-cita untuk melakukan perombakan dalam pendidikan nasional Indonesia. Memangnya apa sih yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada kala itu, terutama di bidang pendidikan? Oke, mari kita bedah satu persatu. Jadi, secara garis besar akan dibagi ke dua zaman. Yang pertama yaitu zaman kedudukan VOC dan Hindia Belanda, lalu yang kedua yaitu zaman kebangunan nasional. Oke, untuk yang pertama yaitu pada saat masa kolonialisme atau kedudukan VOC dan Hindia Belanda. Saat masa pemerintahan VOC dan Hindia Belanda, bangsa Indonesia itu dimanfaatkan oleh kaum kolonial sebagai objek perdagangan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan material yang sebesar-besarnya. Tentunya keuntungan itu hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah VOC dan Hindia Belanda saja guys. Pelaksanaan pendidikan kala itu sangat berbau diskriminatif. Cerminan itu dapat kita lihat pada kejadian di tahun 1854. Pertama, munculnya kebijakan bupati daerah yang menginisiasi pendirian sekolah, namun hanya mendidik calon-calon pegawai pemerintah saja. Lalu yang kedua, dilanjut dengan pendirian sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya terdiri dari 3 kelas dan hanya memberikan pengajaran dasar yaitu untuk membaca, menulis, dan menghitung seperlunya saja. Lalu yang terakhir yaitu pemberian kelonggaran oleh pemerintah bagi anak-anak Indonesia untuk menempuh pendidikan. Tapi, lagi-lagi, kesempatan ini hanya diberikan bagi golongan tertentu saja, yaitu calon-calon peserta didik dokter Jawa. Ketiga peristiwa tersebut secara gamblang memperlihatkan bagaimana pemerintah Belanda kala itu sangat diskriminatif dalam pemberian hak pendidikan bagi rakyat Indonesia. Wah, miris ya guys. Masih lanjut nih guys, yaitu pada masa kedua yang biasa disebut dengan zaman etik dan kebangunan nasional. Nah, pada zaman ini sebenarnya sudah muncul adanya ide-ide baru atau kesadaran dari pahlawan-pahlawan pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu Raden Ajeng Kartini yang di tahun 1900 telah melahirkan cita-citanya yang ingin mewujudkan jiwa nasionalisme rakyat Indonesia. Lalu yang kedua, terbentuknya organisasi Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan nasional utama, yaitu tepatnya di tanggal 20 Mei 1908 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik itu melalui pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi. Akan tetapi, sayangnya guys, sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Indonesia tetap tidak bisa melepaskan diri dari belenggu sifat intelektualistis, individualistis, dan materialistis dalam dunia pendidikan, di mana seluruh sifat atau pengaruh buruk tersebut adalah hasil dari pengaruh budaya Barat atau budaya kolonialisme.
Dari beberapa penjabaran tentang perjalanan perjuangan pendidikan nasional Indonesia itu sendiri nih teman-teman, sekarang kita sudah bisa membayangkan betapa sulitnya atau betapa chaosnya keadaan dan situasi pendidikan Indonesia kala itu, apalagi jika pada saat itu tidak ada satupun pejuang atau pahlawan pendidikan Indonesia yang memprakarsai perubahan pendidikan Indonesia. Bisa saja nasib pendidikan Indonesia tidak akan semulus sekarang ini tentunya. Pemberian hak pendidikan akan dipandang berdasarkan status sosial, berdasarkan ras, atau kemungkinan besar bisa juga berdasarkan banyak sedikitnya uang yang kita miliki. Wah, tidak bisa dibayangkan nih guys jika hal itu benar-benar terjadi di masa sekarang. Namun sekarang kita patut bersyukur. Berkat adanya perjuangan pahlawan terdahulu, khususnya Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, sekarang kita dapat dengan bebas mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Berkat adanya inisiasi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk menonjolkan eksistensi jati diri Indonesia melalui pendidikan, akhirnya terbentuklah pendidikan nasional yang berkebudayaan. Mungkin teman-teman bingung, apa yang dimaksud dengan pendidikan nasional yang berkebudayaan? Jadi Ki Hajar Dewantara menjabarkan bahwa pendidikan nasional itu seharusnya sesuai dengan budaya bangsa kita dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa melalui menanamkan nilai-nilai adab dan kemanusiaan, nilai keluhuran serta adat istiadat masyarakat. Ki Hajar Dewantara lebih lanjut menekankan bahwa dalam pendidikan nasional itu sendiri tidak boleh hanya menekankan pada aspek kognitif atau kecerdasan saja, tetapi harus mengandung unsur budi pekerti, pendidikan pengetahuan, dan pendidikan jasmani. Atau di masa kita sekarang itu dikenal dengan aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek afektif. Jadi teman-teman, apa yang saat ini sedang dijalankan oleh pendidikan Indonesia di masa sekarang, itu adalah hasil dari buah pikiran Ki Hajar Dewantara, berkat sumbangan ide-ide dan konsep-konsep fundamental tentang bagaimana seharusnya pendidikan itu berjalan. Oke, sekarang kita balik lagi pada 3 aspek yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu pendidikan budi pekerti atau biasa juga disebut dengan pendidikan karakter. Kalian tahu gak sih teman-teman, sebenarnya dari awalnya dulu Ki Hajar Dewantara telah mencetuskan bahwa untuk perwujudan budi pekerti itu sendiri sangat dibutuhkan peran keluarga. Karena keluarga diposisikan sebagai sosok penting dan yang paling utama untuk berkontribusi dalam perwujudan pendidikan budi pekerti atau berkarakter luhur. Yang kedua yaitu aspek pendidikan pengetahuan atau sekarang disebut dengan kognitif, yaitu pendidikan tentunya bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan atau kemampuan berpikir anak. Yang terakhir yaitu pendidikan jasmani atau saat ini disebut dengan psikomotorik adalah aspek yang mempengaruhi hasil dari pendidikan budi pekerti dan pendidikan pengetahuan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan jasmani itu harus tercapai dengan optimal, yaitu anak harus memiliki fisik atau jasmani dan mental yang prima agar proses pendidikan budi pekerti dan pendidikan pengetahuannya dapat berjalan dengan maksimal. Hebat sekali ya Bapak Pendidikan Nasional kita. Ternyata pendidikan itu sudah direncanakan dengan sangat matang dan sangat kompleks, begitu detail dari unsur-unsur yang terkecil hingga unsur-unsur yang terbesar. Sekarang kita menuju ke topik terakhir, yaitu perjalanan pendidikan nasional Indonesia ditinjau dari perkembangan kurikulumnya. Pertama, pada masa implementasi kurikulum 1947, 1952, dan 1962. Untuk mekanisme pelaksanaan kurikulum di masa ini menekankan pada perubahan arah pendidikan kolonialisme menuju kepentingan nasional. Dalam kurikulum ini teman-teman, ditekankan penanaman karakter nasionalisme dan kebangsaan yang kuat. Hal ini diakibatkan masih kuatnya pengaruh budaya kolonialisme yang berjalan pada masa pendidikan Indonesia kala itu. Berlanjut pada implementasi kurikulum 1968, yaitu pada peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, mulai tampak adanya variasi dalam mekanisme pelaksanaannya, yaitu tetap menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya, akan tetapi lebih meningkatkan bidang kognitif, jasmani, dan budi pekerti. Selanjutnya, yaitu pada masa kurikulum 1975, sudah mulai menekankan pada teknis pembelajarannya, yaitu untuk mengadakan pembelajaran yang efektif dan efisien.
Pada kurikulum ini juga telah dilakukan sistem penilaian yang lebih terukur. Berlanjut pada kurikulum 1984, telah diterapkan adanya metode baru, yaitu biasa disebut dengan CSBA, atau cara siswa belajar aktif. Jadi peserta didik tidak lagi diposisikan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek. Teman-teman gak usah bingung, apa itu yang dimaksud dengan subjek dalam pembelajaran? Jadi, dalam kurikulum ini lebih menekankan untuk mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, teman-teman dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala karena banyak guru yang belum bisa membiasakan pembiasaan belajar karena terbawa oleh pengaruh kurikulum sebelumnya, di mana guru dijadikan sebagai satu-satunya sumber utama dalam pembelajaran. Setelahnya, barulah dikenal KTSP, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau bisa juga disebut dengan Kurikulum 1994. Kurikulum ini menjadi kurikulum yang cukup kompleks dan super padat, karena di dalamnya ditambahkan banyak mata pelajaran, terutama materi pelajaran muatan lokal. Lalu kemudian dilakukan kembali perombakan kurikulum, yaitu pergantian Kurikulum 1994 menjadi Kurikulum 2004. Untuk pelaksanaan Kurikulum 2004 ini sendiri memiliki karakteristik yang cukup kompleks, yaitu contohnya telah dilakukan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual, pendekatan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan mengintegrasikan atau mengaitkan antar mata pelajaran, pembentukan karakter, serta pembelajaran siswa aktif. Berlanjut lagi pada perombakan kurikulum dengan tujuan agar lebih adaptif terhadap tuntutan zaman, yaitu pergantian Kurikulum 2004 menuju Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kerangka kurikulum nasional sebagai bagian dari reformasi pendidikan. Adapun karakter dari kurikulum ini yaitu berbasis kompetensi, yaitu pengembangan keterampilan dan kemampuan peserta didik, pendekatan saintifik, yaitu berpikir kritis, observatif, dan ilmiah, pembelajaran tematik, yaitu mengintegrasikan berbagai materi antar mata pelajaran, pendidikan karakter, pembelajaran inklusif yang mendukung keberagaman kebutuhan dan potensi peserta didik, penekanan literasi dan numerasi, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, pembelajaran siswa aktif, serta penilaian formatif yang dilakukan terus-menerus untuk peningkatan kreativitas dan kritisisme. Perjalanan perombakan kurikulum terus berlanjut hingga pada masa sekarang dikenal dengan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka dirancang dengan tujuan untuk memperbaharui sistem pendidikan sehingga diharapkan lebih responsif terhadap perubahan zaman dan untuk membekali peserta didik agar mampu menghadapi tantangan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang semakin mengglobal. Salah satu karakteristik dari Kurikulum Merdeka ini yaitu mengadakan fleksibilitas melalui pengadaan otonomi sekolah untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter sekolah, pendidikan karakter dan pengembangan soft skill, pembelajaran kontekstual, penekanan teknologi dan digitalisasi, pembelajaran inklusif, pemberdayaan siswa dalam merancang jalannya pembelajaran, pelibatan orang tua dan masyarakat, serta penyederhanaan struktur kurikulum. Cukup panjang sekali sejarah perjalanan pendidikan Indonesia itu sendiri, teman-teman, terutama saat kita mengetahui bagaimana seluk-beluk dari perubahan atau perombakan kurikulum itu sendiri. Dengan demikian, ditinjau dari perubahan-perubahan kurikulum dalam mekanisme pelaksanaan pendidikan nasional Indonesia, apabila ditarik garis berkesinambungan, maka kita akan mendapatkan satu benang merah, yaitu perubahan kurikulum di sepanjang masa selalu berusaha untuk mengikuti tuntutan zaman. Karena semakin berkembangnya zaman, akhirnya perluasan akses pendidikan semakin digalakkan di seluruh penjuru negeri Indonesia, termasuk peningkatan kualitas guru dan fasilitas pendidikan. Akan tetapi, perjalanan perjuangan pendidikan Indonesia tidak boleh terhenti di sini saja, karena masih terdapat beberapa hal-hal yang perlu diperbaiki. Contohnya saja seperti sumber daya manusia yang masih belum merata, fasilitas pendidikan yang juga masih timpang, kurikulum pendidikan yang terlalu cepat berubah-ubah, teknologi yang belum merata, dan pendidikan karakter yang sudah mulai tergerus akibat adanya pengaruh perkembangan teknologi yang sangat pesat. Oke teman-teman, akhirnya kita telah selesai membahas tentang sejarah perjalanan pendidikan nasional Indonesia. Baik dari segi pemikiran atau perspektif Ki Hajar Dewantara, dan juga beberapa gambaran tentang situasi atau keadaan pendidikan Indonesia terutama pada zaman kolonialisme dan pada zaman peralihan penjajahan ke masa kemerdekaan, dan juga karakteristik dari masing-masing kurikulum pendidikan Indonesia. Tentunya perjuangan pendidikan nasional Indonesia itu harus terus berlanjut.
seiring dengan perkembangan zaman dan atau juga perubahan-perubahan kebudayaan di Indonesia. Pendidikan nasional Indonesia harus selalu berupaya untuk terus responsif dan adaptif terhadap perubahan zaman dan perubahan alam. Semoga kita sebagai generasi muda dapat turut berkontribusi untuk memajukan pendidikan Indonesia. Untuk para pendidik ataupun calon guru-guru di luar sana, semoga semangat atau cita-cita pendidikan Indonesia itu senantiasa melekat dalam diri kita, dan semoga kita dapat menjadi sosok pendidik yang mengenali diri kita sendiri, terutama peserta didik. Oke guys, sekian dulu pembahasan kita mengenai perjalanan pendidikan nasional Indonesia. Semoga di kesempatan-kesempatan berikutnya kita ada waktu untuk membahas hal-hal menarik tentang pendidikan Indonesia. Sebelumnya terima kasih banyak ya untuk waktunya. Tetap semangat dan bye-bye.